Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, Senin 28 Juli 2025. Kita akan memulai aktivitas kita dengan berlandaskan pada firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayatnya yang keempat. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayatnya yang keempat. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Tuhan, kiranya berkenan menolong, memberkati dan melindungi kami. Ya Bapa, dengarkan doa kami. Kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan demikian, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masing-masing hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ibu bapa, saudara-saudaraku, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari bacaan ini saya memberi tema hidup yang memuliakan Kristus. Hidup yang memuliakan Kristus. Ada istilah atau ungkapan yang sering kita dengar, hidup hanya sekali, maka nikmatilah dan bersenang-senanglah. Selagi masih bisa hajar saja. Paulus memberikan peringatan yang tegas dan keras kepada jemaat di Kolose bagaimana seharusnya menjalani hidup yang hanya sekali saja. Apakah hidup untuk bersenang-senang atau hidup dalam kekangan dengan segala peraturannya? Hari ini firman Tuhan diperhadapkan kepada kita hidup yang memuliakan Kristus. Dalam bacaan ini, Paulus menyampaikan bahwa setiap orang yang telah mengenal Kristus dan hidup dalam Kristus tidak boleh terbawa arus kehidupan dunia. Karena hidup di dalam Kristus berarti dimampukan hidup kudus, hidup benar, dan tak bercelah. Karena seluruh kepenuhan Allah nampak di dalam hidupnya, menyalipkan kehidupan lama dan dibangkitkan sebagai manusia baru
yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Ibu bapa, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi di dalam Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose tentang arti hidup itu. Arti hidup di dalam Kristus. Jemaat di Kolose masih hidup dualisme. Apa yang dimaksud dengan hidup dualisme? Pada satu sisi, mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Tetapi, di sisi yang lain, mereka juga masih terikat dengan tradisi-tradisi keagamaan yang lama. Kota Kolose memang menjadi tempat bertemunya berbagai tradisi dan kebudayaan waktu itu. Sehingga berpeluang melahirkan berbagai ajaran yang dapat mempengaruhi kekristenan di Kolose. Dalam jemaat sedang berkembang berbagai ajaran yang bertentangan bahkan meremehkan ajaran Kristus dan menggoyahkan kepastian iman mereka. Orang-orang Kristen di Kolose diikat dengan larangan-larangan tertentu, taruh datu pemalina yang menyesatkan. Jangan jama ini, jangan pegang itu, jangan kecap ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini dan sebagainya. Ayat 21 bacaan kita tadi ya. Apa yang diajarkan mengenai makanan dan minuman, hari raya, bulan baru, sabat, terkesan memang sangat rohaniwan ya, sangat agamis. Tapi semua itu tak ada manfaatnya karena hanya bayangan. Sedangkan yang sungguh-sungguh nyata adalah Kristus sendiri. Sebab itu, Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa kekristenan bukan soal menjalankan peraturan Taurat soal makanan dan minuman dan lain sebagainya. Tapi soal relasi dengan Kristus, hubungan dengan Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen bukan dikekang dengan berbagai peraturan kesucian, juga bukan menikmati kebebasan sesuka hati, tetapi hidup dalam pengenalan akan Allah. Relasi, hubungan dengan Allah yang memimpin kita untuk melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan, serta hidup yang taat dan kudus. Kita bukan berjuang sendiri melawan dan meminimalkan hawa nafsu, tetapi memberi hidup untuk dikendalikan oleh Kristus. Jadi ibu bapa saudara-saudara, hidup yang berkenan kepada Tuhan bukan soal peraturan atau kewajiban yang dipaksakan atau sebuah upaya kita sendiri, melainkan pada anugerah Allah, anugerah Kristus. Roh Kuduslah yang mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita. Di sini Paulus katakan, karena kita sudah dibangkitkan dalam Kristus, maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Apa maksudnya ini? Artinya kita memang masih hidup di dunia ini. Kita topik lalino ini, lalino teh. Tapi tujuan hidup kita bukanlah dunia. Pedoman hidup kita di dunia ini bukanlah cara-cara duniawi. Kita hidup di dunia ini hanya sekali dan pedoman hidup kita adalah Kristus. Bagaimanakah kita menjalani hidup yang hanya sekali saja di dunia ini? Sadarlah bahwa hidup yang hanya sekali ini adalah anugerah, berkat Tuhan. Karena itu bersyukurlah. Mendapat kepercayaan dalam jabatan dan tugas tertentu adalah anugerah. Menjadi generasi yang dapat membangun sebuah rumah Tuhan adalah anugerah. Maka fokuskanlah hidup kepada Kristus. Karena setiap tugas dan tanggung jawab, setiap pekerjaan, setiap pelayanan kita adalah kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ibu bapa saudara-saudara, karena hidup adalah untuk menyatakan kemuliaan Kristus, Paulus berkata, karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita sudah disatukan dengan Kristus bersama kematiannya, maka pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah. Hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Allah, yaitu hal-hal yang mendatangkan berkat, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Hal-hal yang menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepujian pribadi kita. Pertanyaan bagi kita sebagai umat yang percaya, apakah kita sudah secara mutlak menjadikan Kristus adalah segalanya dalam hidup kita? Atau kita periksa hidup kita, jangan-jangan kita masih seperti jemaat di Kolose waktu itu. Kita masih tawar-menawar misalnya dalam memilih hari baik atau angka-angka yang dikeramatkan. Atau mencari kekayaan bahkan kesembuhan kepada orang-orang pintar.
Paulus mengingatkan bahwa semua yang kita cari atau semua yang kita lakukan, sekalipun kelihatannya sangat baik, tetapi kalau itu di luar Kristus, maka semua hanyalah sia-sia. Karena itu jadikanlah hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup yang menyatakan kemuliaan Kristus. Hidup yang berkenan kepada Kristus. Sekali saja menjalani hidup ini di dunia ini, tapi menjalaninya dengan rasa syukur dan bertanggung jawab. Bukan soal asal-asalan. Menjalankan pekerjaan dan pelayanan yang menampakkan kemuliaan Kristus, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, supaya orang lain mengalami suasana surga di dalam keluarga, di sekolah, di kantor, di tempat kita bekerja, atau di mana kita melayani, dimanapun kita berada. Kristus sudah bangkit bagi kita. Kita telah dibangkitkan bersama Kristus, maka kebangkitannya akan membaharui seluruh hidup kita. Hidup memang hanya sekali, tapi bukan untuk bersenang-senang saja, bukan juga untuk terkekang dalam berbagai peraturan yang berpusat pada kesombongan pribadi. Tetapi dalam hidup yang hanya sekali ini, kita menyatakan kemuliaan Kristus yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, segala hormat, segala syukur, segala kemuliaan kami angkat kepadamu. Terima kasih Engkau menuntun, membimbing, dan memberkati kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu mengingatkan kami bahwa hidup di dunia ini hanya sekali saja, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati dan melindungi kami, sehingga hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang memuliakan Kristus dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap aktivitasnya hari ini, di dalam kehidupan kami, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai ASN, sebagai pejabat. Tuhan memberkati dan melindungi kami, apapun profesi kami, apapun aktivitas kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Karena itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kami. Karena Tuhan berkenan memberkati dan melindungi kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, secara khusus di Kabupaten Tanah Toraja ini. Tuhan memakai bupati dan wakil bupati, Tuhan memakai Forkopimda, Tuhan memakai seluruh pemerintah kami, camat, kelurahan, kepala lembang, kepala dusun, kepala RT, kepala lingkungan. Tuhan memakai itu sebagai saluran berkat-Mu. Ya Bapa, kasihani kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.